Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di Gema Hidayah. Azab kubur memang sangat mengerikan. Mereka yang belum pernah meninggal pun ada yang sempat melihat dan merasakan bagaimana azab kubur itu. Sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga sebagai renungan dan introspeksi diri kita. Terdapat kisah yang luar biasa mengerikannya kepada seorang pegawai bank konvensional yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lantas seperti apa kisahnya sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut kisah nyata azab kubur seorang karyawan bank. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan tidak bisa kita hindari lagi. Namun kapan itu terjadi dan apa penyebab kita pergi, hanya Allah saja yang mengetahui. Semua itu hanyalah rahasia ilahi. Setiap muslim di dunia ini pasti berharap dapat kembali menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tak lagi mendapatkan ujian dan siksa seperti ketika masih hidup di dunia. Namun sahabat beriman, tidak semua manusia mendapatkan itu surga. Hanya bagi mereka yang menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan tanpa menjadikannya sebuah beban, seperti kisah-kisah yang ada di sekitar kita sekarang ini. Karena setiap kisah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa, mengingatkan kita kepada hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang tak mampu kita duga. Namun sahabat beriman, apapun yang terjadi di sekitar kita memberikan pelajaran yang luar biasa besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada setiap hambanya yang berbuat dosa, entah apakah ketika hidup di dunia, apakah dalam kematian kelak. Seperti kisah seorang pegawai bank yang hidup dengan segala kelebihan, berbuat baik kepada sesama, namun ternyata ganjaran baginya ketika kematian tiba lebih mengerikan dan menyiksa. Maka mari kita lihat kisahnya lebih dalam. Suatu hari dikisahkan oleh Ustadz Najmi Umar dalam ceramahnya, dosa yang tak pernah diduga-duga harus ditanggung oleh seorang manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkannya sebagai pembelajaran hidup bagi semua manusia. Beliau sahabat beriman sebagai seorang mantan kepala cabang bank konvensional, dikenal sebagai pribadi yang baik oleh para karyawannya, rajin puasa Senin Kamis, selalu bangun malam untuk tahajud, rajin mengaji dan rajin sedekah. Serta dikatakan beliau sering pergi haji dan umroh berkali-kali. Bukankah beliau seharusnya ditempatkan di surga sahabat beriman? Namun sahabat beriman, kita harus paham bahwa masuk ke dalam surga bukanlah karena amal kita. Janganlah sampai tertipu setan dengan membangga-banggakan amalan kita. Sesungguhnya bukan hanya amal yang menentukan kita masuk surga ataupun neraka kelak. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW menegaskan, faktor penentu masuk surga ataupun neraka seorang hamba adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa manusia tidak bisa dimasukkan ke surga oleh amalnya. Manusia dikatakan masuk surga jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepadanya. Aisyah istri Nabi Muhammad SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, tujulah kebenaran, mendekatlah dan bergembiralah bahwa sesungguhnya tak seorang pun di antara kalian dimasukkan ke surga amalnya. Mereka pun bertanya, tidak juga Tuhan ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rabbku melimpahkan rahmat dan karunia-Nya padaku. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang paling rutin meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kembali lagi kita harus memahami sahabat beriman bahwa masuk ke surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mantan kepala cabang tadi itu rajin beribadah, namun tak diduga-duga ketika kematiannya tiba dan jenazahnya akan dikuburkan, ketika sanak saudara telah berdatangan untuk menyaksikan prosesi penguburan, terjadilah peristiwa yang membuat mata terkejut luar biasa. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, ternyata liang kubur itu milik orang lain. Maka keluarga mayat yang lain meminta agar jenazah mantan kepala cabang tersebut dikeluarkan lagi. Dan hal tersebut pun terjadi 2 kali berturut-turut. Begitu jenazah ditimbun, datang jenazah lain pemilik liang kubur tersebut. Hingga akhirnya tiba-tiba tubuh jenazah kepala cabang tadi terbakar.
hingga papan-papan yang digunakan untuk menimbun mayat tersebut pun terbakar. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Akhirnya keluarga pemilik liang lahat terakhir tersebut memilih membiarkan jenazah kepala cabang tersebut berada di liang lahat milik keluarga mereka setelah kejadian mengerikan terjadi di depan mata. Lalu sebenarnya dosa apa yang ia tanggung, sahabat beriman? Jawabannya adalah dosa riba. Seluruh bentuk transaksi riba akan membawa dampak buruk. Dosa besar malapetaka akan menjerumuskan para pelakunya kepada jurang kenistaan, serta mendatangkan bahaya baik pribadi dan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Semua orang muslim memahami bahwa riba adalah haram, kotor, hasil usaha tercela, tidak berkah, dan hal seambrek lainnya. Karena itulah riba mendatangkan malapetaka dan bahaya bagi siapa yang ikut serta membantu dan mensukseskan transaksi riba. Bagi yang peminjam, pemodal, penulis, bahkan saksi transaksinya, atau hanya orang yang memberikan bantuan harta dan tenaga untuk melancarkan transaksi riba atau menyewa gedung, peralatan kantor, dan transportasi untuk kelancaran proses transaksi riba, atau sahabat beriman sekedar memberikan motivasi dan rekomendasi bagi para pelaku riba atau membela pelaku riba dalam kasus hukum atau melindungi mereka dan mengamankan para pelaku riba tersebut, yang intinya membantu transaksi riba terkutuk. Disadari ataupun tidak disadari, secara langsung maupun tidak langsung, mereka telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Seluruh transaksi riba akan berakibat buruk. Dosa besar malapetaka menjerumuskan para pelakunya ke jurang kenistaan, serta mendatangkan bahaya untuk pribadi dan masyarakat, baik di dunia ataupun di akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, keharaman riba lebih berat dibandingkan perjudian, karena pengembang riba terdapat imbalan yang jelas dari orang yang kesusahan, sementara pemain judi terkadang mendapat keuntungan dan terkadang mendapat kerugian. Riba merupakan lambang kezaliman senyatanya, karena riba merupakan bentuk eksploitasi dan penindasan orang kaya terhadap masyarakat miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian pada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan takutlah kalian pada sifat kikir, karena kikir menyebabkan umat sebelum kalian menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, para pelaku bisnis, berhati-hatilah dengan segala bentuk riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semua bagaimana keadaan para pemakan riba. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau bermimpi didatangi dua malaikat, lalu mereka berkata, mari ikut bersama kami, hingga akhirnya kedua malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang, sementara itu di pinggir sungai ada satu orang lagi. Ketika orang yang di tengah sungai itu ingin menepi, maka laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparinya mulutnya dengan batu, hingga ia kembali lagi ke tempatnya yang semula dengan sungai darah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bertanya kepada dua malaikat tentang orang yang ada di sungai itu. Lalu mereka pun menjawab, orang yang berenang di sungai tadi yang mulutnya disumpal dengan batu, dia adalah pemakan riba. Sungguh benar-benar mengerikan, sahabat beriman. Maka semoga kisah tadi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup adalah sementara. Lakukan yang baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semakin pahamkah, sahabat beriman? Lalu siapkah kalian menjadi lebih baik sekarang? Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Dan jika informasi ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.